Capek banget deh kuliah. Pengen nikah aja. Stop. Nikah itu bukan solusi. Ada podcast kasih solusi namanya. Kamu tau gak itu? Selamat datang di Postcode. Jadi hari ini Debbie gak mau opening. Iya. Kenapa aku terus? Karena biar jadi signature kamu yang opening. Biar kayak gini aja flow-nya jangan diacak-acak lagi. Ini kalau dia besok minggu depan masih ngacak-ngacak flow lagi, dikeluarin aja. Jadi hari ini kita bakal ngomongin tentang nikah itu bukan solusi kehidupan. Kan banyak orang yang ngomong nikah itu membuat hidup lebih bahagia. Menurut mereka nikah itu akan membuat hidupnya lebih bahagia. Iya. Iya kan? Iya. Padahal banyak kan orang nikah habis itu hidupnya menderita. Bener. Kesini. Tapi menurut aku kata-kata yang nggak boleh gitu. Bandel banget nih jadi anak, bener deh kata aku. Sorry. Masukin pesantren deh. Udah pernah kan kabur loh. Gue dulu pernah masuk pesantren. Abis itu di malam kedua tengah malam gitu disuruh bangun. Jam 11 malam. Kabur dari pesantren, lari nyari pagar pintu keluar, nyasar di kebon. Terus gimana? Diselamatin sama Ustadz. Oh. Habis itu besoknya dipulangin ke rumah karena nggak betah. Ustadz aja udah gak sanggup sama kamu. Betul. Berarti untuk aku ada di titik ini sanggup sama kamu itu sebuah achievement besar. Ya, congrats ya. Jadi nikah itu sebenarnya bukan solusi buat kehidupan. Karena nikah kan kayak harus sama-sama udah siap gitu. Iya. Gak bisa bener. dipaksain, gak bisa kayak yang tadi lu capek pengennya nikah gitu. Kebanyakan cewek sih kayak gini. Iya gak sih? Mana ada cowok kayak kebanyakan capek banget, enak capek aja. banget pengen nikah, pengen ngebiayain orang gitu. Tapi Kayak maksudnya yang sering ngomong gitu ya. Kayak gak mungkin dah. karena cowok bebannya lebih banyak ya. Iya, pas mana ada menikah. capek banget gue kerja pengen nikah mau ngebiayain perempuan. Kayak nggak mungkin dah. Biar dibiayain mungkin. Tapi Iya, ada aja loh cowok dengan mentality kayak gitu sekarang Ada, di ada. 2025. ada biasanya nyari yang tante-tante gitu ya. Iya, sumpah. Nyari MILF gitu kan. Iya mungkin. Iya kan? Iya. Tapi milfnya juga harus yang Yang kaya raya, Iya. yang kayak emang nyarinya tuh berondong-berondong gitu. Iya. Iya kan? Ada tuh mungkin yang kayak gitu. Ada, pasti ada kok, pasti Iya. ada. Nice sih itu, kehidupan yang sangat nice sih menurutku. Kalau misalnya kalian para lelaki yang emang nyari tante-tante yang bisa membiayai kalian dan kalian dapat, gue salut. Respect. Tapi kalau misalnya di sini, ya di sini sih di Indonesia sih, orang tuh umur 25 tuh udah ditanyain kapan nikah lah. Kalau masih miskin gimana? Langsung. Ya kan? Kalau misalnya masih nggak siap buat ngebiayain orang, nggak siap Tapi buat. menurutku kalau 25 untuk di 2025 masih muda sih. Masih muda ya? Ada juga yang nikah di bawah 25. Tapi sebenarnya tergantung siap atau nggak siapnya orang. Ada juga orang yang nikah di umur 21 tapi dia udah siap banget. Secara mental, Bener. secara financial dia udah siap banget dan ya nggak apa-apa. Betul. Itu malah bagus untuk dia. Ya Bener. apalagi yang dia cari pendidikan mungkin udah selesai, terus pekerjaan udah mantep, duit udah banyak, ya kenapa enggak kan? Aku ingat loh ada momen dimana aku waktu lihat orang nikah umur 21. Terus emang financially dia bagus. Dia emang kaya gitu. Terus aku ngerasa anjir, gila nih orang berani banget sih. Emang gokil sih nih. Cerai. Enggak semuanya, aku gak setuju lagi, enggak semuanya. Enggak, yang aku lihat ini cerai, enggak semuanya. Ya aku lihat ini. Tapi yang aku lihat tuh malah ada beberapa kayak orang yang aku kenal dan lumayan dekat. Sekarang tuh aku salut gitu sama mereka umur muda 21, 22 gitu misalnya udah memutuskan untuk menikah dan menikah. Menurut aku bagus karena setelah aku lihat-lihat juga awalnya kan mungkin masih agak terlihat aneh ya di Indo kayak gila lu 21 udah mau nikah cepet banget. Tapi setelah aku lihat-lihat secara mentality, cara berpikir dia udah dewasa. Duit udah banyak. Ya kalau misalnya dia udah ngerasa siap dan pasangannya udah siap lulus. mah ya udah. Iya. Kalau udah ngerasa kayak oke, gue secara finansial gue udah aman nih gitu. Gue udah siap nih buat nikah, buat ngurus Itu kan anak orang. Sebenarnya kesiapan aja. Ada juga orang yang 30 tahun mungkin atau 30 lebih tapi belum siap. Ada ya aja. tergantung
tergantung orangnya menurut aku. Iya kalau misalnya emang udah ada umur misalnya 35 gitu, terus ngerasa kayak gue kayak nggak bisa deh ngurus tinggal berdua sama orang, Iya. gue kayak nggak bisa deh punya anak misalnya, kayak nggak bisa deh gue ngurus anak, gue nggak bisa deh ngurusin ngebiayain ina inu gitu, repot. Iya. Ya nggak apa-apa juga. Ya nggak apa juga. Ada juga yang Kan kayak begitu. sekarang hidup ini pilihan, dan pilihlah apapun itu yang membuat kamu paling nyaman dan paling bahagia. Misalnya di Indonesia kan tapi umur 25 tuh udah ditanyain mulu. Kapan nikah? Iya. Kapan nikah? Kapan nikah? Untung Kapan aku nikah nggak pernah gitu. ditanyain. Iya jadi beban kan Iya, ke iya. orang-orang itu. Ke orang-orang itu pasti jadi beban. Jadi dia pengennya anjir gue harus cepet-cepet nikah dong gitu. Jadi buru-buru nyari, ntar jadi terpaksa. Iya. Gak enak. Iya sih. Ada juga yang emang nikah gara-gara kayak gitu tadi, ditanya-tanyain gitu. Jadinya dia belum yakin banget sebenarnya sama pasangannya, tapi karena udah ada pressure dari sosial, jadi dia kayak ya udah gas nikah gitu. Iya, berarti intinya mah jangan nikah karena lu di pressure sama orang-orang di sekeliling Iya. lu. Nikah karena lu udah siap. Kalau misalnya lu nggak siap terus nikah, berantakan rumah tangga lu. Intinya nikahlah sesuai dengan keputusan dan keteguhan hati lu. Lu udah siap apa belum? Jangan berdasarkan omongan dan pressure dari orang lain. Kalau kamu nikah sama aku karena beneran udah siap nikah sama aku atau karena pressure? Siapa yang pressure gue? Gak ada. Gak ada yang berani. Aku ditanyain kapan nikah aja nggak pernah. Bener ya? Betul. Berarti nikah karena kamu udah siap? Bener, karena Betul aku udah sekali. siap. Karena aku kayaknya kalau di case aku tuh lumayan set boundaries gitu loh sama orang-orang. Maksudnya apa ya, sama keluarga besar. Jadi mungkin mereka juga respect sama aku, tidak mempertanyakan hal-hal yang kayak gitu. Aku juga ngeset boundariesnya ya kayak gitu, respect gitu loh, respect satu sama lain. Iya. Ngerti gak maksudnya? Ngerti. Nice. Berarti karena kita udah siap ya. Jadi kalau misalnya yang pas kita nikah itu kayak emang karena aku tuh udah siap. Sebenarnya aku udah siap nikah dari lumayan lama. Kenapa kamu merasa kamu udah siap menikah? Karena menurut aku kayak udah stabil lah. Stabil ya? Nggak yang kayak Secara apa nih gonjang-ganjing. stabilnya? Secara- Berdiri kamu udah stabil apa belum? Udah satu kaki Tapi juga kadang bisa. berdiri suka gini-gini. Nah, itu karena nggak bisa diem aja. Gitu. Kayak finansial udah lumayan lah. Aku udah ngerasa kayak oke lah bisa nih ngebiayain Wah. orang gitu. Terus kayak mental. Ya, sekarang, Mental kamu kuat banget sih. Iya asli sama lu sih, mental gue sih harus kuat ya. Ya gue terbaik kali. Oke deh. Di Kayak mata gitu gua. sih. Jadi kayak Gak tau mata orang. Terus kamu kan baru pertama kali deket sama aku udah ngajak nikah. bener itu kan speak. Tapi aku tolak. Itu kan speak parah. Tapi nikah kan akhirnya. Tapi kan setelah 4 tahun. Loh, tapi kalau Iya, berhasil cepat artinya itu berhasil dong. 4 tahun berarti gagal dong. Berhasil lah. Mungkin ajakan nikah di awal-awal itu gagal dong, kan ditolak. Enggak dong, kan- Kamu harus Loh. melalui beberapa effort untuk meyakinkan aku. Tapi ujung-ujungnya berhasil nikah gak? Tapi kan dengan ribuan effort. Kan playing long games dong. Iya, Iya makanya mikir. Kocak. Smart nih smart. Ya, raport lu tuh 6. Emang anjir kayak Raport gue sih 9. Bangke. Raport lu 6. Kemarin ya aku habis di cluttering barang-barang gitu. Terus aku cek-cek tuh raport dia dari kecil, dari SD, SMP, SMA. Ya, raport lu 6. Kok bisa sih raport? Kok bisa sih yang 9 komputer? Apa? Ya Pantesan karena aku sekarang- jago komputer. Pantesan sekarang main PC mulu. Anjir. Iya bener sih. Emang tapi rapot kamu anaknya kiasu ya dulu ya? Yes, aku selalu juara 1 di sekolah. Dari SD hingga SMP always juara 1. SMA juara 2, juara 3. Kayak ini kalau misalnya gue satu sekolah sama dia, aku musuhin deh. Aku Kayaknya sering nyebelin deh. nyontekin orang Oh loh. sering nyontekin orang. Iya. Bagus deh, nice. Ya cuman gitu sih kalau misalnya nikah tuh masing-masing harus siap, harus ngerasa cocok. Makanya aku tuh nggak ngerti sama orang yang sebenarnya dijodohin. Iya. Aku tuh nggak ngerti tuh kalau misalnya orang dijodohin tuh gimana ya? Tapi kan orang dijodohin juga nggak langsung menikah. Dia cuman dikenalin aja. Cocok atau enggak gitu ya? Kalau nggak cocok ya nggak lanjut. Oh, gitu Kalau ya? misalnya kayak aku kayak dikenalin temen aja gitu loh bang. Oh tapi kalau misalnya sama keluarga, dijodohin sama keluarga gimana? Nggak apa-apa, ada juga yang nggak mau kan. Oh, gitu ya? Cuman dikenalin doang aja. Dan itu kan mungkin juga. Ya tapi kalau dipaksa nggak tahu ya. Dipaksa mungkin nggak bagus. Yang kasihan tuh kalau misalnya orang udah terlanjur ngerasa oke gue harus nikah gitu. Terus jadi terpaksa nikah, terus ntar dia tidak bahagia di rumah tangganya ini. Tapi Terus menurut mau aku- cerai juga kayak aduh tapi kan cerai tidak bagus. Tapi menurut aku ya, nggak tahu ya, ini unpopular opinion apa enggak. Tapi menurut aku sebenarnya ketika lu menikah atas dasar
orang lain, bukan atas dasar diri lu sendiri, which is lo nggak siap dan lu menikah terus pernikahan lu tidak berjalan dengan baik, menurutku itu juga ada salah satu alih dari kesalahan diri sendiri gitu loh. Memang. Ya nggak sih? Bener. Karena kalau misalnya lu berprinsip itu tidak akan terjadi, ngerti nggak? Iya, ngerti. Ya kan lu Bener, juga bener. ada andil atas kesalahan yang terjadi itu. Betul. Aku setuju sama kamu. Ya sorry deh kalau ada yang gak setuju, tapi menurut aku kayak gitu. Jadi sekarang kita akan bermain games, Debbie. Siap ya? Aduh, games terus. Ini buat kamu. Kok aku? Kamu punya 15.000 Dolar apa rupiah? rupiah buat bikin hidup impianmu. Pilihan pertama, aku aja dulu. Pertama pilihannya suami. 1.000 rupiah kamu dapat Adul. 2.000 kamu dapat Reza Rahardian. Oke. 3.000 kamu dapat Chris Evans. Oke. 4.000 kamu dapat Lee Do Hyun. Wah, berapa ribu tadi? 4.000. 4.000. 5.000 kamu dapat Marco Ivanos. 4.000. What the hell? Oke. 4.000 ya, Lee Do Hyun. Lee Do Hyun. Doyun. Berarti kamu sisa 11.000. Ya. Sekarang pilihannya rumah. 1.000 kamu homeless. Waduh. Sama Lee Do Hyun homeless. Berdua. Masa 1.000 homeless kita bayar sih, harusnya 0 dong. Bawel. Ih. 2.000 kamu tinggal di gubuk. 3.000 kamu tinggal di rumah biasa di komplek. Oke. 4.000 di mansion. 5.000 di istana. Kalau 4.000 lagi 8.000. Sisa 7.000. Coba deh kita gambling di sini. 4.000. 4.000 di mansion. Mansion besar gitu ya. Dimension, ya. Woi, berarti sisa 8.000 ya? Sisa 7.000. Iya, nggak bisa ngitung kan tadi udah aku bilang 7.000. 7.000. Pantesan di rapotnya 6. 3. Karir. 1.000 kamu jobless. Ya. Pengangguran barengan tuh Iya. sama Lee Do Hyun. Kok barengan ya, aku aja lah. Kan suaminya udah Lee Do Hyun jadi idol. Diem. Udah aktor udah. Bawel nggak boleh ngatur-ngatur. Nggak. Cepet. 2.000 driver ojol. 3.000 budak korporat. 4.000 dokter. Iya. 5.000 brand owner, CEO lah. CEO dari suatu 1.000 brand. tadi aku jobless kan. Jobless ya. Tapi Lee Do Hyun juga jobless. Gak punya duit. Dua-duanya jobless. Tapi tinggal di mansion. Bener. Seumur hidup kan. Iya. Yes, jobless. Kalau punya mansion dan Lee Do Hyun seumur hidup, buat apa bekerja? Sisa berapa, Vi? Itu impian aku. 6.000. Itu impian aku. Sekarang kesialan. Tapi kalau jobless kamu bisa jatuh miskin loh. Nggak bisa kan udah mansion. Apa sih maksudnya itu? Jual aja mansionnya. Bener sih. Jual aja mansionnya. Kesialan. 1.000 kamu hidup tinggal 2 tahun lagi. Wah. 2.000 kamu kena penyakit kronis. 3.000 kena tipu ratusan miliar. Waduh. 4.000 suka berak di celana. 5.000 selalu bau mulut. Aku sisa berapa? 6. 6 ya. Aduh, berak celana agak ribet ya sebenarnya. 6.000 nih masih bisa. Pilihannya berapa lagi? Udah itu doang. Itu doang. Itu doang sisa terakhir. Oh, ya Allah, nggak ada yang mendingan ya. Bau mulut juga nggak enak tapi sebenarnya kayak ganggu banget. Ini kesialan ya. Apa mau hidup tinggal 2 Tapi tahun berak lagi? celana nih gimana ya? Aduh, berak celana apa? Bau mulut ya. Aduh, ini berat nih, nanti coba ya ditimbang-timbang tangan kanan berak celana, tangan kiri bau mulut apa ya? Sepertinya yang lebih gampang diobatin yang mana ya? Berak celana aja deh. Suka berak di celana. Berarti lagi jalan-jalan di mall sama Lee Do Hyun berak di celana. Ya nggak apa-apa deh. Pakai pampers kali. Iya. Ya nggak sih? Iya, suka berak kan di bisa celana. diganti pampersnya. Kalau bau mulut tuh ganggu banget gitu. Oh iya. Berak celana, setiap berak cepir prot gitu langsung ke toilet. Ganti pampersnya. Oh iya. Terus berak celana lagi, ganti lagi. Oh iya. Kayak nggak ganggu orang gitu. Berarti berak celana. Iya. Berarti sisa 2.000 ya, Vi? Oh, sisa 1.000. Sisa 2.000 kan? Mau kamu habiskan di mana nih? Bisa upgrade nggak aku jadi castle ya tadi? Apa? Istana. Bisa jadi Rumahnya. istana. Terus bisa karir juga bisa. Karir nggak usah. Karir nggak usah. Kalau udah banyak duit itu ganti rumahnya aja paling upgrade. Di istana. Di istana. Di istana bersama Lee Do Hyun. Aku
tukang beres celana nggak apa-apa. Sisa 1.000 masih mau nambah? Upgrade kamu. Bisa upgrade jadi driver ojol sih. Nggak mau ngapain? Kenapa? Aku mau joblos. Emang pemalas anjir. Tapi bisa jatuh miskin Itu loh ini. impian semua orang loh, punya istana, suaminya Lee Do Yoon, lu nggak ada kerja apapun itu, yes, it's my dream. Oh iya gitu ya. Oke, jadi itu Yes. impian hidupmu itu Itu ya. adalah pilihan aku. Benar. Oke, Kamu pengen di-upgrade, boleh deh kalau kamu pengen banget. nggak usah. Doain aja nggak apa-apa. Aku nggak mau sama orang jobless. Aduh. Oke, jadi kita lanjut ke segmen pertanyaan penonton. Debbie, ada yang bilang nikah tuh bukan solusi, tapi tantangan level baru. Kamu setuju nggak? Setuju. Bener, aku juga setuju. Kenapa kamu setuju? Karena memang benar. Gini. Kan hidup diri sendiri aja kan sebenarnya enak ya. Hidup sendirian. Hidup sendirian yang aku maksud ini adalah mungkin udah punya rumah sendiri, udah bebas lah dari keluarga maksudnya, bukan masih jadi tanggungan keluarga. Hidup sendiri, punya karir sendiri, itu enak kan? Nah, menambah orang baru di kehidupan kamu yang tadinya kamu sendirian, bebas, mau ngapa-ngapain aja, punya karir udah bagus dan bla bla bla, menurut aku itu udah nyaman tuh. Terus kamu memasukkan orang baru di dalam hidupmu kan sebuah challenge baru. Iya bener. Iya kan, Betul. untuk selalu berpendapat yang sama. Dari cara tidur aja tuh, berkeluarga tuh, menurut aku tantangan. Bener. Untungnya aku sama Marco ternyata cocok cara tidurnya. Itu dia. Misalnya AC-nya kita sama-sama suka dingin. Ya harus yang paling pol paling tuh. pol dinginnya. Terus aku kan anaknya sangat tidak bisa tidur ada suara apapun. Marco tuh tidurnya tidak bersuara, alhamdulillah nggak ngorok gitu loh. Aku juga kayak batu tidurnya, jadi cocok Bener. gitu-gitu ya nggak. Jadi emang ada challenge baru. Bener. Belum kalau nggak terbiasa di rumah ada orang. Biasanya terbiasa hidup sendiri. Aku Terus sekarang dulu ada kayak orang yang suka mengganggu kalian gitu setiap hari. Itu kan juga harus terbiasain, ngebiasain gitu. Iya, gitu. Bener. Belum lagi sama kebiasaan-kebiasaan yang naruh baju kotor di atas kasur. Bener. Belum lagi kebiasaan yang suka naruh makeup di kasur nggak diberesin gitu. Ada Mbak. Menurut kamu kriteria udah siap nikah itu harus kayak gimana? Menurutmu? Harus bisa berpikir secara bijaksana. Nah bener. Iya nggak? Menurut aku semua itu dari pola pikir lagi. Kan umur, kalau dari umur? Kalau dari umur nggak ada. Karena kalau misalnya maksudnya yang nggak 10 tahun muda, juga ya? Iya kalau terlalu muda juga kayak pikirannya. Iya ya. Mm-mm. Ya pokoknya legal age aja gak sih? Iya sih. Kadang kalau misalnya terlalu muda, Legal age untuk nikah tuh ini ya 21. iya kayaknya kalau misalnya terlalu muda tuh pikirannya ntar masih ke kanak-kanakan banget, nggak mau ngalah, nggak bisa berkomunikasi Tapi gitu. kadang pola pikir itu juga tidak berbanding lurus dengan umur. Karena pola pikir itu dibentuk sama pengalaman hidup. Nah, apakah pengalaman hidup umur 21 tahun dengan umur 30 tahun? Ih, bisa. Aku punya temen yang 21 tahun jauh lebih dewasa karena dia emang di tempat kehidupan yang membuat pikiran dia jadi dewasa banget. Sementara ada temen aku 30 tahun yang mungkin kehidupannya enak, terbiasa Oh, di iya provide. sih, benar-benar. Jadi dia tidak ada survival mode, terus kayak tidak berpikir kritis karena dia selalu di provide terus, nggak bisa ngapa-ngapain. Benar, Jadi benar. menurutku umur sama pola pikir itu memang nggak bisa berjalan lurus. Kalau berbeda ekonomi? itu. Ekonomi ada juga yang dia udah kerja. Misal di bidang aku dia stripping dari kecil. Bukan masalah umur. Ekonomi untuk siap nikah tuh gimana? Oh, untuk siap nikah ya menurut aku udah bisa. Orang tuh bisa yakin untuk nikah tuh kalau dia ngerasa sestabil apa sih ekonominya Iya ya. gitu. Iya gak sih? Seenggaknya ini kali ya punya income yang jelas. Jadi nggak gambling banget gitu loh hidupnya. Iya. Jadi kayak kalau misalnya kita sendiri belum punya income yang jelas dan gambling sama hidup kita sendiri, terus kita ngajak-ngajak partner kita untuk gambling bersama, menurut aku kurang wise. Iya benar. Iya nggak? Benar. Nggak tahu deh kalau menurut orang-orang. Kalau Mas Anang kayaknya sama aku setuju. Aku sih yes. Iya kan? Kayaknya iya gitu. Iya. Menurut aku ketika aku sudah merasa settle sama financial aku, keuangan aku,
kalau aku pribadi sih merasa aku siap menikah. Iya aku Karena juga sih. aku nggak mau ngajak susah pasangan juga. Sebagai cewek aja aku tidak mau Iya, mengajak susah benar. pasangan. Dan aku kriteria mencari pasangan juga nggak mau diajak susah sama pasangan. Jadi nggak ada tuh kemakan-makan omongan kayak gue mau cari cewek yang mau diajak susah, hahaha. Nanti di blur ya ininya. Tapi memang Tangannya juga. memang aku tuh gua ngajak Debbie nikah itu bukan karena gua ada pikiran gua ngerasa Debbie nih bisa nih diajak susah, diajak Nggak bisa aku diajak susah, nggak bisa. Tuh ya itu dia. Nggak bisa aku. Namanya nikah kan jadi kita harus ngambil anak orang nih. Kita kan harus ngurusin dia. Masa kita ambil kayak Ayo bermiskin-miskin bersama. Nggak mau, mungkin nggak deh. bisa, aku nggak bisa. Makanya aku nggak bisa relate itu tren yang lagi tren sekarang 10.000 di tangan istri yang tepat. Gak bisa, kopi gue 50.000. Udah habis, nombok beli kopi. Yang- Harus beans yang bagus. ya kopi gue juga gak 10.000 sih. Nggak bisa aku kak. Maaf banget kak, kakak bisa, kakak keren. Aku nggak bisa. Iya benar. Keren lu yang 10.000 bisa dibikin sesuatu. Keren salut gua. Kamu keren, kamu Ini salut. gorengan kita ya lebih dari 10.000. Iya. Kamu tuh mau nikah sama aku karena apa? Karena menurut aku dibalik brandingan kamu yang sangat wow, Apa sih maksudnya? ternyata aslinya tuh 180 derajat terbalik daripada brandingan itu gitu. Ternyata dalamnya dewasa, bisa solving problem, bisa menenangkan, bisa membahagiakan. Nice kan? Iya, bisa membiayai aku, bisa kasih aku jajan. Itu nice. Itu nice. Kalau aku tuh mau nikah sama kamu karena aku tahu kamu Karena sebenarnya aku cantik. mandi. Iya, itu satu. Itu karena kamu cantik ya bener. Itu bener. Pertama karena dia cantik dan bohai. Aduhai mantap. Terus kedua karena aku tahu kamu mandiri. Yes. Sebenarnya tuh mandiri, cuman nggak mau aja kalau misalnya ada. Enggak, aku ada kalau di luar tanpa Marco aku mandiri, tapi pas ada Marco kemandirian itu aku buang. Bener. Dan karena gue tahu Debbie itu nggak demanding sebenarnya, nggak demanding untuk lu harus bayarin gue ini, gitu. Enggak. Dia tuh sebenarnya bisa melakukan itu sendiri kalau ada kemauannya. Cuman kalau misalnya lagi sama gue nggak mau, ya kan? Ya, itu kan pilihan hidup. Bener. Itu nice kok. Menurut kalian nikah itu biar tenang atau justru tambah tegang? Aku sih tenang menikah Iya, dengan kamu. aku juga tenang kok. Kalau misalnya pernikahan kalian tegang setiap hari sih menurut Baru gue agak salah kurang. pilih pasangannya, coba deh. Atau terlalu nafsu jadi tegang. Ya itu bisa jadi. Bisa jadi kan? Dia tegang all the time. Iya. Nggak bisa keluar rumah bareng dong. Sempit nih. Ya kita kan tenang-tenang aja ya. Iya. Iya, kalau misalnya Happy-happy pernikahan kalian aja. selalu tegang kayaknya salah pasangan deh kayaknya. Aku menikah jujur aja merasa diri aku jauh lebih tenang dan bahagia. Iya benar. Kamu juga enggak? Aku juga sangat bahagia. Yes. Ini tapi pertanyaan buat kalian para penonton sih. Mereka tuh Penonton, gitu dong kau nanyanya. malas. Oh ya oke. Kalian tuh kalau misalnya yang bercita-cita menikah, itu tuh karena kalian ngerasa hidup kalian akan enak setelah menikah kah? Atau karena pengen leha-leha aja? Ataukah emang pengen menjadi berkeluarga aja gitu? Penasaran sih. Tapi kalau misalnya dia bisa, tapi ada juga yang berhasil sih dan itu nice. Itu Kalau nice. misalnya dia misalnya cewek, terus pengen menikah, pengen hidup yang lebih Tapi kamu tahu nggak nikah itu paling enak di mana? gimana? Di Belinski Studio, karena kita shoot di Belinski Studio. Belinski Studio itu adalah studio terbaik untuk menikah. Ini bisa jadi venue nikah emangnya? Bisa gak sih? Private Priwet bisa. Di Priwet sofa bisa. ini dengan set ini bisa. Nanti paling ada sewanya ya sama manajer kita Fiona. Iya, nice kok, nice. Nice loh Nice kok ini. buat priwet. Asli Iya. priwet di sini unik loh, bagus Nanti loh kan kayak beda. pura-pura kayak kakinya naikin ke situ. Gini nih, gini. Bersama. Gak gini, aku harusnya gitu. Lucu. Iya, ya kan? Bagus loh buat priwet Belinski, I love Belinski. Muah.
Ya jadi itu dia, kalian kalau misalnya mau nikah coba dipikir-pikir dulu apakah kalian akan senang atau malah kalian akan sedih. Bener, Ya harus kan? banyak mikir deh. Pokoknya jangan SGM. SGM adalah singkatan dari suka nggak mikir. Benar. Makanya kalau misalnya sebelum kalian menikah, kalian jangan lupa nonton Postcode setiap hari Minggu jam 5 sore. Yes.